Nah, ini dia teman-teman ya, daun bidaranya. Ini saya punya sendiri ya, di belakang rumah teman-teman. Daunnya seperti ini teman-teman, bulat-bulat seperti ini teman-teman. Nah, ini kita akan ambil 10 lembar sampai 15 lembar ya teman-teman ya. Langsung kita potong aja sini ya, kali sambil ngerapiin. Awas, ini teman-teman ada durinya ya, pohonnya teman-teman. Kita potong aja. Itu dia. Nah, ini dia bentuknya, daunnya seperti ini teman-teman. Habis ini kita akan proses untuk daunnya ini ya. Dan ini sangat bermanfaat buat ikan cupang kita. Dan ini 15 lembar daun bidara ya teman-teman ya. Ini sudah saya cuci, sudah saya bersihkan. Dan sekarang kita akan kasih air bersih langsung ya teman-teman ya. Sebelumnya kita akan takar dulu. Nah, saya menggunakan ukuran gelas ini teman-teman. Gelasnya gede. Dan saya menggunakan ini, air bersih langsung teman-teman ya. Jangan air sumur. Kita isi penuh. Lalu kita masukkan dalam sini teman-teman. Tuh, kita gunakan api yang jangan terlalu besar teman-teman ya. Jadi kita gunakan api yang sedang, karena kalau nanti terlalu besar airnya cepat panas, ekstraknya tidak akan keluar bagus teman-teman. Jadi apinya agak kecil saja, jadi biar untuk pengekstrakannya biar bagus, sari-sarinya itu akan keluar dengan baik teman-teman. Tapi kalau terlalu panas nanti nggak akan baik. Tunggu sampai mendidih, benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ini airnya sudah mendidih dan airnya sudah berubah kecoklatan ya teman-teman ya. Ini daun bidara ini manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman. Selain dia bisa mengobati ikan, termasuk sisik nanas, ikan lemas, ikan pucat, dia bisa mengembalikan warna tadi teman-teman, warna ikan cupang yang pucat, dan staminanya akan jauh lebih baik. Dan ini kita akan buktikan ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Dan juga bisa mengobati ikan yang patah pinggang teman-teman. Tetapi untuk proses pengobatan ikan yang patah pinggang itu membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman. Karena dia kan luka ya, luka patah gitu. Jadi memang harus benar-benar sabar untuk pengobatan ikan yang patah pinggang. Untuk pengobatan ikan yang patah pinggang itu kita harus memberikan ini airnya, air rebusan bidara ini teman-teman. Itu dengan cara kita memberi air bersih pada ikan yang sakit patah pinggang tadi. Airnya jangan terlalu banyak-banyak, kita masukkan di botol aqua atau botol bekas yang airnya nanti di atas siripnya, yang penting dia bisa berenang. Lalu kita tambahkan air ini teman-teman. Dan itu nanti kita akan berikan secara berkala kalau ikan patah pinggang. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan mengobati ikan sakit atau sisik nanas ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini, airnya sudah mencoklat ya, kita matikan dulu apinya. Lalu kita akan diamkan ini sampai dingin teman-teman ya. Kita akan diamkan airnya ini sampai dingin, baru kita bisa gunakan. Ini yang satu ini ya teman-teman, ikannya itu patah pinggang. Dia nggak bisa berenang dengan sempurna teman-teman ya. Kalau yang ini
dia pucat teman-teman ya. Warnanya tidak begitu strong kayak biasanya, cuma ini masih agak strong ini. Itu dia teman-teman, ikannya kan kelihatan itu. Jika ikan patah pinggang itu seperti itu teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa renang seperti kayak yang sampingnya ini. Nah dia ini yang masih normal, cuma warnanya agak pucat teman-teman ya. Di sini kita akan kasih ramuan yang tadi ya teman-teman ya. Untuk takarannya saya menggunakan centong ini ya teman-teman ya. Jadi saya kira-kira jika rebusan daun bidara ini sudah benar-benar dingin teman-teman, jangan pada saat masih panas kita kasihkan, nanti malah mati ikannya. Nah, kita masukkan aja. Begitu juga untuk yang patah pinggang teman-teman ya, kita kasihkan juga. Tuh, dan sekarang kita diamkan aja teman-teman habis ini. Dan kita kasih ini hampir lupa daun ketapang. Kita kasih daun ketapang, tetap wajib juga ya. Kalau ikan yang lagi sakit seperti yang sebelah kanan ini teman-teman, warnanya yang pucat, ini tidak perlu lama-lama teman-teman ya. Mungkin cuma 1 hari itu sudah cukup teman-teman, sudah cukup ya teman-teman ya. Tapi kalau buat ikan yang ini patah pinggang ini membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman. Jadi kita harus benar-benar telaten ya, sabar gitu sampai dia sembuh. Dan airnya ini jangan terlalu tinggi-tinggi teman-teman ya, biar dia bisa mudah untuk ngambil oksigen ke atas. Oke teman-teman, nanti kita pantau lagi ya untuk kelanjutannya. Oke teman-teman, sekarang kita cek ya. Ini hasilnya yang kemarin kita kasih rebusan daun bidara. Kalau yang ini adalah ikan yang patah pinggang teman-teman ya. Kalau ini masih belum pulih karena juga masih 1 hari. Dan kalau yang ini, nah ini kemarin yang pucat itu, ini warnanya sudah kembali lagi teman-teman ya, sudah strong lagi. Dan yang kemarin seperti kayak lengket-lengket itu juga sudah pulih teman-teman. Tuh sudah mengembang. Itu saya mau pindah lagi ke soliter saya. Habis ini akan saya pindah. Jadi bener-bener bukan hoax ya. Ini ramuannya kemarin tinggal segini ya, bener-bener bagus. Dan nanti akan saya update lagi teman-teman, jika yang patah pinggang ini nanti akan saya dokumentasikan juga. Oke, yang sekarang ini mau saya pindah ke soliter dulu. Ini dia teman-teman, sudah saya pindah di soliter ya. Tuh, kayaknya sudah tidak begitu kuncup, sudah tidak kuncup ya. Kalau kemarin tuh agak nggak enak kalau dilihat, seperti kayak lengket-lengket gitu ya siripnya. Sekarang warnanya pun juga sudah nggak pucat kayak kemarin. Kalau kemarin kan pucat. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk video cara mengobati ikan cupang yang sakit, atau mungkin yang lagi kuncup ya teman-teman, atau mungkin yang warnanya lagi pudar, dengan sembuh dengan cepat menggunakan daun bidara. Dan mungkin buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video-video yang lainnya. Next video, bye bye, see you.